Hai, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib bersama Bu Afi. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang mean dan modus data kelompok. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau di minggu lalu kalian setelah Ibu beri soft file materi yang kalian pelajari tentang metode untuk mencari rataan hitung atau mean, dua metode. Nah, kali ini Ibu akan perjelas secara singkat saja, dan nanti akan Ibu teruskan ke materi tentang modus. Saya kalian pasti tahu nih apa itu modus. Tapi modus di sini bukan modus deketin si dia ya, tapi modus yang lain. Ayo kita review materi minggu lalu. Nah, minggu lalu Ibu memberi sebuah materi tentang metode median deviasi nih. Ini adalah metode kedua yang bisa kalian pakai ketika mencari rataan, yang bentuk datanya data kelompok. Nah, di sini ada nilai yang baru nih, adalah nilai A, yaitu merupakan rataan hitung sementara. Ingat ya, A itu rataan hitung sementara. Jadi bukan rataan hitung semuanya, tapi sementara. A itu didapat dari X1 plus Xn dibagi dengan 2. X1-nya itu apa sih? X1-nya adalah batas bawah kelas pertama, dan Xn itu batas bawah kelas terakhir. Kenapa sih Bu di sini kok Xn, kenapa nggak X7, X9? Nah, karena tiap data kelompok itu memiliki panjang kelas yang bukan panjang kelas ya, memiliki kelas yang berbeda. Contohnya untuk kelas yang ini, kali ini, nah ini minggu kemarin Ibu tanyakan ya, ini ada berapa kelas? Ada 7 kelas kan? Berarti ujungnya ada di kelas ke-7, X7 gitu. Jadi A itu didapat dari batas bawah kelas pertama sama batas atas, nih 174, nanti dibagi dengan 2. Itu rataan hitung sementara. Nah, untuk metode yang kedua, ada nilai baru lagi. Coba kita lihat dari sini ya, dari secara keseluruhan si rumusnya itu. Ada D. Nah, apa itu si D? D itu apaan sih? Nah, D di sini adalah deviasi. Untuk kalian ingat saja, kalau metode yang kedua kan tadi namanya rataan hitung, simpangan rata-rata, atau nama lainnya median deviasi. Ingat, ketika ada deviasi, maka di rumusnya ada si D. Gitu aja. Gampangnya gitu, ingat ya. Nah, tadi rumusnya ini, X bar sama dengan A plus sigma FD dibagi dengan sigma F. Lanjut ya. Nah, penyelesaian soalnya itu, kalian buat tabel nih. Kalau kemarin kolomnya cuma 4, ini kolomnya 5 gitu aja, tinggal karena ada nilai baru tadi, yaitu deviasi atau D. Nah, kalau kemarin sudah tahu cara mencari nilai tengah, oke ya, tinggal aja tulis di sini. Frekuensinya juga sudah didapat dari data. Nah, deviasinya itu tadi diambil dari X dikurangi A. Karena X itu adalah nilai tengah dan A itu adalah rataan sementara, maka kita cari dulu A-nya. Kalau kalian belum tahu A-nya. Kita cari A-nya. Di sini kita cari nih tadi ya. A didapat dari 140 tambah 174 dibagi dengan 2. Hasilnya 157, maka 157 itu adalah nilai A, nilai sementara rataannya. Nah, untuk mendapatkan D, ini D di sini didapat dari mana? D didapat dari X dikurangi A. X-nya untuk kelas pertama adalah 142, berarti kalau kamu tulis berarti 142 gitu kan? Dikurangi A-nya 157. Nah, ini kan bakalan minus kan? Karena lebih kecil, dikurangi sama yang lebih besar. Hasilnya berapa? Hasilnya 15. Tapi ingat, negatif. Maka kalau sudah, tulis nih si min 15-nya di sini. Gitu. Dan seterusnya, misalkan yang kelas mana nih? Ini ya, yang kelas ke berapa nih? Keempat. Jadi 157 dikurangi rataan sementara 157, maka 0 hasilnya. Nah, di sini nih 0 gitu. Nah, kalau sudah didapat semua nilai deviasinya, maka kalau sudah didapat ya, ini tinggal kalian kalikan dengan D-nya, karena rumusnya kan tadi sigma FD. Jadi, 2 kali min 15, 4 kali min 10, dan seterusnya. Oke, gampang ya sampai situ. Nanti kalau sudah, karena ada sigma, berarti kamu cari jumlah semuanya. Nah, kalau lebih gampangnya, Ibu mengelompokkan yang bernilai negatif dengan yang nilainya positif. Ini minus 120, dari sini, dari 3 angka ini, dan 155 dari 3 angka ini. Jadi, punya utangnya 120, punya uangnya 155. Maka hasil akhirnya akan positif kan? Oke,
Sesuai dengan rumus, tinggal kalian masukkan semuanya z, 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 z. Hasil akhirnya adalah 157,7. Hasil ini akan sama dengan mencari rataan kalau metode biasa. Sebelumnya kan metode biasa ya udah dibahas. Nah, metode yang ketiga adalah metode coding atau step deviasi. Metode ini sebenarnya metode pengembangan dari metode yang kedua nih, metode median deviasi. Nah, ini step deviasi, makanya masih ada nama-nama deviasinya. Tuh. Biasanya ini digunakan ketika angka-angka atau bilangan datanya itu besar-besar. Jadi untuk memudahkan menghitung, jadi dia dikode gitu, dipersingkat. Oke, apa yang berbeda dari rumus sebelumnya? Di sini ada C, ya, dan ada U, di mana C itu adalah panjang kelas dan U adalah nilai untuk step deviasinya. Nah, kalau kalian ingat-ingat, biar nggak ketukar ya, karena dua-duanya punya nama deviasi, kalian ingat saja untuk metode yang kedua namanya median deviasi. Metode yang ketiga itu coding. Nah, di coding ada si C. Nah, gitu aja. Codingnya pakai C. Coding, C-O-D-I-N-G. Gitu. Nanti si C-nya itu nilai untuk panjang kelas. Itu ya yang bedanya. Nah, U didapat dari mana? U itu didapat dari X dikurangi A per C. X nilai tengah, A-nya rataan sementara, C-nya panjang kelas. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk mencari seperti apa. Nah, bedanya karena ini dia lebih lebih apa ya, lebih panjang untuk stepnya, maka si kolomnya kita tambahkan dengan satu kolom. Tadinya 5, sekarang jadi 6 kolom. Nah, di sini tetap mencari deviasi, tetap mencari step deviasi. Jadi pengembangan sebenarnya. Kalau di metode sebelumnya kan berhenti sampai di sini ya. Udah. Tuh. Oke, sampai sini paham. Tinggal ini nanti hasil akhirnya F kalikan dengan U. U itu yang ini. F-nya 2 kali minus 3, 4 kali minus 2, dan seterusnya. Nah, ini Ibu akan bahas tentang mencari panjang kelas, karena masih ada beberapa yang belum paham. Kemarin di forum diskusi ada yang masih salah menentukan panjang kelas. Jadi panjang kelas itu atau C didapat dari selisih tepi kelas bawah dan tepi kelas atas sebuah kelas interval. Nah, kamu boleh memilih kelas interval mana aja, boleh, yang akan kamu ambil untuk mencari panjang kelasnya. Nah, nanti tinggal kalian kurangi, karena selisih itu kan dikurang. Jadi TA dikurangi TB, tepi atas dikurangi tepi bawah. Itu adalah rumusnya. Nah, kalian perlu ingat bahwa untuk penyebutan istilah itu jangan sampai ketukar dengan batas atas. Ada yang namanya batas atas, ada yang namanya tepi kelas atas. Atau tepi atas lah, tepi atas, batas atas. Jangan sampai ketukar. Tepi itu paling di pinggir gitu. Jadi nilainya biasanya koma-koma. Kita lihat ya, nggak harus koma sih. Oke, tepi atas kelas itu didapat dari batas atas ditambah 0,5. Ingat, kalau di atas malah ditambah 0,5, tapi kalau kita nyari tepi bawahnya itu dikurangi 0,5. Gitu. Jadi kalau kita ambil kelas ketiga yang intervalnya 150 sampai dengan 154, maka tepi atasnya itu 154 ditambah, ingat ya, karena atas 0,5. Tepi bawahnya dikurang 0,5. Tuh. Jadi panjang kelasnya baru nih kita kurangi tepi atas, kurangi tepi bawah. 154,5 dikurangi 149,5, maka hasilnya adalah 5. Nah, itu kan kalau ambilnya kelas ketiga. Bu, saya mau ambilnya kelas pertama. Boleh ini. Maka tepi atasnya berapa? 144 ditambah 0,5. 144,5 gitu kan. Kalau yang ini 139,5 karena dikurangi kan. Gitu. Nanti kita tinggal kurangi aja. Hasilnya maka 5. Oke, dari situ gampang ya. Atau bisa lagi sih sebenarnya nilai si panjang kelas itu dilihat aja dari selisih dari nilai tengahnya. 142 ke 147 berapa? Ini kan 5555 gitu. Itu cara singkatnya. Oke, di sini sampai sini paham ya. Jadi bahasan tentang MEAN, data kelompok itu sudah paham sampai sini. Nah, itu kalau bentuknya dia tabel kayak gini, datanya sudah didistribusikan frekuensinya. Gimana kalau dia bentuknya? Nah, seperti ini histogram. Bentuknya histogram. Yang dicari rata-rata. Rata-rata dari data yang disajikan dalam histogram pada gambar di bawah ini adalah, sekarang kita bahas yang ini.
Nah, tadi kita lihat ya, ada histogram. Oke, histogramnya Ibu ambil dulu. Nah, ini histogramnya. Oke, kita akan mulai mencari rata-ratanya. Nah, kita lihat histogramnya. Dari histogram sini ada 42, 47, 52, 57, 62, 67. Nah, ini ada garis yang tulisannya titik-titik gitu kan, garis putus-putus. Nah, garis putus-putus di sini ini merupakan tanda bahwa nilai 52, 42, 47 itu merupakan nilai tengah dari sebuah kelas. Jadi dia nilai tengahnya karena ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia bukan yang berupa interval ya. Kalau ada intervalnya, dia akan ini adanya di ujung-ujung. Jadi di sini atau di sini gitu. Tulisan angkanya. Oke, sekarang kita coba cari. Nah, si 2, 8, 15, 10, 5, dan 10 ini merupakan frekuensi. Karena jelas ya di sini garis vertikal itu melambangkan frekuensi. Nah, bagaimana mencari rataan hitungnya atau meannya? Dari data yang seperti itu bentuknya. Oke, kita cari meannya dengan cara, ya ini mau cara seperti apa kira-kira kalau kayak seperti ini? Cara biasa ya, tinggal nilai dikali frekuensi, nilai dikali frekuensi gitu. Jadi pakai X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F. Itu aja kan? Masukkan deh. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya, sorry. F kali X yang pertama. 2 dikali 42. Ditambah 8 dikali 47. Ditambah 15 dikali 52. Ditambah 10 dikali 57. Masih ada lagi. Ditambah 5 dikali 62 ditambah 10 dikali 67. Tuh, ini semuanya kalian tambah, nanti dibagi dengan sigma F-nya. Sigma F-nya itu ya 2 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 lagi. Oke. Oke, mungkin biar lebih ini Ibu lulusin dulu ya, biar nanti kalian nulisnya di bukunya nggak pusing. Ini nggak lurus. Oke, di sini X bar sama dengan sigma F kalikan X per sigma F. Nah, ini kalian jumlahkan lalu dibagi dengan sigma F. Setelah berapa nih? Coba cari ya. Oke, kita cari tadi 2 dikali dengan 42 ditambah 8 dikali 47 ditambah tambah ya, kok Ibu dikali ditambah harusnya, ditambah 15 dikali 52 ditambah 10 dikali 57 ditambah 5 dikali 62 ditambah 10 dikali 67. Oke, ini semua hasilnya 2790. Ingat-ingat 2790, kita tulisnya ya 2790.
790 dibagi dengan kalau yang bawah kayaknya kalian bisa hitung sendiri nih. Ini aja udah 10. Ini 10 tambah 10, 20, 30, 35. 35 tambah 15. Berarti 50 ya. Nah, dibagi dengan 50. Apa nih? Tadi ini udah hasilnya dibagi jadi pencet lagi ya. Ini 27 2790 dibagi 50. Maka hasilnya 55,8. 55,8. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Wah, highlight warna biru. 55,8. Maka jawabannya adalah C. Gitu. Gitu ya, kalau dia bentuknya histogram. Sekarang kita mulai ke bahasan tentang modus. Oke, modus itu sendiri merupakan data atau datum yang sering muncul. Nah, kalau kalian ingat-ingat nih di materi statistika sebelumnya, modus itu kan yang paling sering muncul ya, nilai atau data yang paling sering muncul. Jadi, dia tuh punya frekuensi terbesar. Nah, nilai modus itu mungkin tidak ada satu buah atau lebih. Jadi, nggak apa-apa tuh modus itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ada soal berapa modusnya, nggak ada ya. Salah soal nih, bukan salah soal, tapi nilai modus pun boleh tidak ada. Jadi kita lihat ya di sini, tentukan modus dari data berikut. Nah, kalian diminta nih nentuin modusnya. Berapa modusnya? Ada 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Kira-kira modusnya berapa? Nah, ini akan jadi pertanyaan untuk isi di kolom komentar. Yang A ini nggak ibu kasih tahu ya, ini akan kalian jawab sendiri. Jawab sendiri. Quiz. Nah, untuk yang kedua, yang B, yang ditanyakan adalah modusnya juga kan. Kira-kira modusnya berapa tuh? Ada 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Bukan berarti nggak ada ya, karena frekuensi paling besar itu munculnya 2 kali. Maka modusnya itu 6, 7, 8. Jadi nilai modusnya ada 3. 6, 7, dan 8. Nah, untuk yang terakhir, yang C, apakah dia punya modus? Jawabannya adalah tidak ada. Nah, jadi kalau bentuknya datanya ini data tunggal ya, karena dia nggak pakai tabel, lihat dijabarkan aja, ditulis saja begitu saja, kalian bisa lihat aja dari frekuensi yang paling banyak. Nah, gimana kalau datanya merupakan data kelompok yang pakai tabel? Oke, kita close. Nah, ini bentuknya tabel. Hitunglah modus dari data pada tabel distribusi berikut. Nah, kalau di buku yang Ibu pakai, itu penulisan rumusnya mungkin agak rumit bagi kalian. Nah, Ibu akan persingkat penulisan rumus untuk mencari modus data kelompok dengan rumus yang ini. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. Nah, ini rumus yang kalian gunakan. Ingat ya. MO itu untuk melambangkan modus, TB itu tepi bawah, D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelum. Jadi, kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke, sekarang kalau D2. D2 itu merupakan selisih kelas modus dengan sesudahnya. Jadi, D1 itu dengan sebelumnya, D2 dengan sesudahnya. Ini nggak kelihatan, tapi nanti Ibu tulis lagi ya. Jadi gimana sih Bu maksudnya? Jadi kalau kalian dicari sebuah modus, maka kalian harus cari dulu modusnya itu ada di kelas yang mana. Contohnya nih, untuk soal yang ini, maka modusnya itu ada di mana? Kita lihat dari frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak itu ada di 14 kan di sini.
maka kelas modusnya adalah kelas yang intervalnya 60 sampai dengan 64. Gitu. Jadi coba kita hitung ya. Tadi untuk mencari sebuah modus, maka rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan C. Gitu. Jadi TB itu tepi bawah kelas. Kita lihat tadi kelasnya. Kelasnya di sini kan, tepi bawahnya berapa? Ingat ya, tepi bawah. Tepi bawahnya itu, kalau batas bawahnya 60. Tepi bawahnya maka 60 dikurangi 0,5. Maka 59,5. Jadi kita tulis nih, tepi bawahnya adalah 59,5. Kok jelek amat sih tulisannya? 59,5. Sorry. Oke, D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita lihat, kelas modusnya itu kan 14 frekuensinya. Kalau sebelumnya 12, maka selisihnya adalah 2. 14 kurangi 2. Selisih itu kan beda ya. Berarti selisihnya adalah 2. Kalian tulis 2. Per D1-nya, tadi masih 2. D2-nya dengan sesudahnya. Dengan frekuensi sesudah kelas modus. 14 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 7. Nah, C, ya, nih C, ini kamu belajar C tadi kan dari metode yang ketiga ya. Jadi C itu adalah panjang kelas. Panjang kelas, kita lihat panjang kelasnya. Ini tadi kalau kita pakai yang ini ya, kelas ini aja 50,5, yang ini 64,5. 59,5 dan 64,5. Jadi C-nya itu kan didapat dari 64,5 dikurang 59,5. Hasilnya adalah 5. Nah, hati-hati di dalam pengurangannya. Kalian kalau angkanya desimal kadang suka kurang teliti. C-nya 5. Oke, kok jelek lagi sih? C-nya 5. Oke. Jadi 59,5 ditambah, ini perkalian ya, karena ini perkalian dot, 2 kali 5, 10. 10 per 9. Jadi 59,5 ditambah 10 bagi 9 berapa? Kita coba ya. Saya nggak bisa ngitung. Ya, pakai pembagian. 10 dibagi 9. Biasanya 1,11111. Atau kita ambil aja 2 angka di belakang koma. Jadi 1,1. Hasilnya berapa tuh? 59,5 ditambah 1,1. 59,5 1,11. Hasilnya adalah 60,61. Atau kalau mau ambil singkatnya 60,6 aja sudah benar. Ini adalah hasil akhirnya, selesai. Gitu. Nah, itu dia cara mencari sebuah modus. Jadi kalian ingat-ingat nih rumusnya. Ibu highlight, nanti kalian catat di bukunya. Ingat-ingat ya, tadi D1 apa, D2 apa. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Mungkin kalian akan belajar lagi nanti di rumah. Gimana cara mencari lagi biar lebih biar lebih paham lah. Nah, nanti akan Ibu beri sebuah soal yang kalian harus kerjakan karena soal itu lumayan bukan rumit ya, memakan waktu yang lama mungkin dalam perhitungan, maka nanti tugasnya kalian kumpulkan di minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke ukuran, kalau tadi kan pemusatan, itu ukuran letak data. Jadi diingat-ingat kalau kalian sudah punya buku referensinya, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Oke, sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.